Bapak diambil darah pada hari ini untuk diproses menjadi vaksin. Vaksin-vaksin lain tidak ada yang seperti ini. Jadi ini bedanya. Karena apa? Karena vaksin ini dibuat dan diambil dari sel tubuh kita sendiri. Vaksin Nusantara, saya pertama kali, insya Allah berhasil. Vaksin cap dalam negeri itu topik Mata Najwa malam ini. Saya ingin ke Pak Dahlan Iskan dulu. Pak Dahlan, saya membaca tulisan-tulisan Bapak. Kesan yang didapat, Dahlan Iskan itu pembela mati-matian vaksin Nusantara. Tepatkah kesan itu? Apakah salahnya? Saya bertanya tepat jadi Pak, memang betul. Kalau saya bilang terserah Pak Dahlan itu pembela, kenapa tapi Pak? Kenapa Anda merasa vaksin Nusantara ini perlu dibela? Bahkan kemudian ada tulisan Bapak yang menyebut BPOM menyerang. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Baik, ini kan pertama karena tahapnya masih penelitian. Jadi kalau toh saya mendukung berarti mendukung penelitian, bukan mendukung pemasalan misalnya begitu. Nah, kenapa saya mendukung penelitian ini? Karena saya sudah komit kepada diri saya sejak saya transplant dulu bahwa saya akan mengabdikan tubuh saya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Karena itu ketika ada ahli Indonesia berani atau mampu melakukan stem cell, saya menjalani stem cell. Saya sebetulnya mau stem cell di Jerman. Sudah sepakat dengan beberapa orang untuk berangkat dengan biaya 3 miliar. Tapi ternyata ada dokter di Indonesia yang mampu melakukan stem cell. Nah, kalau begitu saya di dalam negeri saja. Dan Anda lihat itu juga terjadi pada saat penelitian vaksin ini, bahwa bisa dilakukan di Indonesia begitu? Nah, kalau penelitian kan harus, kalau ada orang punya ide, kemudian saya nilai cukup masuk akal, karena saya pernah menjalani stem cell, pernah menjalani DSA, pernah menjalani konvalesen, sehingga sepanjang menurut saya masuk akal dan komit dengan apa yang saya katakan bahwa saya harus mengabdikan tubuh saya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka itu harus saya dukung. Bahwa nanti hasil penelitiannya baik atau hasil penelitiannya buruk, kan nanti hasilnya bagaimana? Kan penelitiannya harus jalan begitu. Bahwa nanti buruk ya jangan dipakai. Bahwa nanti baik ya terserah nanti bagaimana. Yang sulit ini nanti kalau ternyata hasil penelitian ini kan baik, terus harus diapakan. Gitu. Kalau kemudian ada yang mengatakan kan bukan hanya hasilnya, tapi proses untuk mencapai hasil itu juga harus prudent, dan proses inilah kemudian yang banyak dinilai. Setuju sekali. Yang kemudian bahkan dinilai oleh BPOM. Jadi setuju sekali. Tapi Anda tetap Anda sudah diambil darahnya Pak Dahlan? Saya sudah diambil darah, tetapi saya tidak memenuhi syarat sebagai relawan. Tetapi saya berdoa mudah-mudahan cukup relawan yang mau menyediakan diri sebagai objek penelitian dan jumlahnya cukup sebagai penelitian sesuai dengan disiplin penelitian. Saya berdoa sekali mudah-mudahan jumlahnya cukup. Saya memang menyediakan diri saya setelah dites darah saya tidak memenuhi syarat sebagai objek penelitian. Sehingga saya juga respect bahwa oh berarti penelitian ini disiplin dengan disiplin penelitian, karena orang seperti saya aja di-exclude dari objek penelitian itu. Karena apa? Karena saya karena saya ini tiap hari minum obat immunosuppression. Saya ini tiap hari minum obat untuk menurunkan imunitas seumur hidup, dan itu tidak boleh menjadi objek penelitian. Saya ingin ke Jenderal Andika, apakah kemudian sekarang RSPAD misalnya masih akan membuka pintu untuk relawan? Seperti tadi Pak Dahlan mengatakan, dan saya juga baca banyak yang menghubungi Pak Dahlan begitu, katanya mau jadi relawan. Apakah dengan MOU ini, dengan perubahan fokus terhadap penelitian ini, itu masih akan dibuka, Jenderal? Oh iya Mbak, jadi saya akan lihat dulu paparan besok. Jadi untuk subjek ini diambil dari mana? Apakah akan dilakukan secara random atau tergantung dari siapa yang sukarela, tetapi yang jelas kan apapun itu selalu ada definisi apa yang menjadi inklusi dan eksklusinya. Jadi kita tunggu besok Mbak, kalau memang itu random ya berarti kita desain dulu
apakah simple random sampling atau bahkan mungkin berbasis siapa yang suka rela. Jenderal Andika, saya ingin minta pendapat Jenderal karena kan dalam perkembangannya diskusi soal vaksin Nusantara ini kemudian ada klaim bahwa ini vaksin buatan dalam negeri yang kemudian disesalkan bahwa sesungguhnya komponen utamanya justru dari Amerika Serikat, pemilik lisensi vaksinnya juga dari Amerika, penelitinya juga waktu itu dari Amerika. Jadi narasi-narasi soal nasionalisme, ini bagaimana pendapat Anda soal itu? Ya kalau bagi saya kita jujur aja Mbak, nggak perlu meninggi-ninggikan nasionalisme atau apakah ini terkait dengan luar atau tidak, ya apa adanya. Kalau memang faktanya ada peneliti dari luar atau bahkan misalnya informasi yang diberikan oleh luar kepada, ya apa adanya, biarkan masyarakat tahu dan mereka berhak juga tahu dan itu semua kan lebih baik jujur dari depan, Mbak. Biarkan masyarakat tahu, apakah berarti komitmen dari Anda, Jenderal, bahwa penelitian ini akan transparan, akan terbuka, bisa diakses misalnya lewat jurnal ilmiah atau diakses oleh publik secara luas? Pak Andika? Harus Mbak, harus ya, tapi tadi ya memperhatikan privacy juga, karena kami juga kan sudah, seperti yang saya jelaskan di awal, kita sudah melakukan ini sejak 2017, walaupun bukan untuk SARS-CoV-2 Mbak, tapi untuk cancer, ada yang untuk autoimun, ada yang untuk misalnya stroke, tetapi yang jelas kita akan terbuka, nggak ada yang diumpet-umpetin dan nggak perlu juga Mbak. Tidak perlu diumpet-umpetin begitu ya, karena misalnya kalau kita berkaca atau flashback pada proses awal vaksin ini, sempat sangat tertutup, bahkan Menristek sendiri tidak dapat informasi apapun tentang vaksin Nusantara ini. Jadi ada pertanyaan akan seberapa terbuka ketika MOU sudah ditandatangani, tapi tadi Jenderal mengatakan bahwa ini akan transparan dan publik bisa ikut mengawal bagaimana penelitian ini. Begitu ya Jenderal? Betul Mbak, dan saya nggak malu, ngapain malu? Kalaupun ternyata tidak, setelah kita buka informasinya dianggap kurang bagus atau nggak sempurna, ya nggak apa-apa, kita perbaiki. Kan berangkat dari situ aja. Dan target utama sesungguhnya apa? TNI AD target utamanya dalam ikut mengawal vaksin ini itu apa, Jenderal? Intinya kami punya fasilitas yang memang menurut saya cukup bagus karena tidak terlalu lama juga, masih cukup baru. Dan kami kan, apa yang bisa kami bantu dalam pandemi ini? Kalau kami bisa membantu dalam menyediakan fasilitas, kami siap. Bahkan kalaupun kami harus mengeluarkan anggaran pun, selama itu juga masih dalam batas kemampuan, kami pun siap. Jadi intinya kesiapan membantu aja Mbak. Kesiapan membantu, baik. Saya ingin ke Komisi 9 DPR, Wakil Ketua, Pak Melki. Anda kan, kalau boleh saya katakan, Anda juga termasuk yang begitu menggebu-gebu waktu itu, membela vaksin Nusantara. MOU ini akan menyelesaikan banyak persoalan atau mungkin saja akan bisa berpotensi membuka persoalan baru? Izin buka masker mana? Jadi kalau saya mengikuti dari awal dan sampai pada titik ini sih, saya kira ini salah satu opsi yang paling tepat ya. Untuk kita semua membagi kerja dan proses kita bekerja ini jangan ada yang terhambat. Saya lihat Badan POM ini ngurus yang metode atau platform konvensional aja juga sudah kerepotan. Metode konvensional itu seperti yang sekarang kita lihat yang pakai rekombinan protein atau pakai virus yang aktif atau dilemahkan ataupun mati, itu juga saya kira Badan POM cukup kerepotan. Saya tahu kerja mereka sangat keras. Nah tambah lagi ini platform baru, cara membuat vaksin atau apapun jenis yang kemudian disebutkan itu yang mungkin juga buat Badan POM ini hal baru. Dan bukan cuma Badan POM saya kira, di seluruh dunia pun ini hal baru. Buat cancer sendiri juga masih muncul sebuah diskusi. Kemudian apalagi sekarang dipakai untuk sebuah pola baru kita menangani COVID-19. Nah mungkin karena itu kemudian titik temunya tidak bisa kita lihat kemarin. Badan POM datang dengan platform yang seperti biasa yang dikenal untuk pembuatan vaksin. Sementara peneliti ini dengan platform baru. Dan menurut saya kan kami mencoba menengahi itu dari mulai Karyadi. Saya ikut dari Karyadi Semarang itu menengahi.
Tapi Pak Kemudian Melki, sampai pada Komisi 9 kita ada yang menengahi. menilai Anda bukan menengahi, Anda memanas-manasi. Ya, terserah orang mengatakan apa. Saya farmasis ya. Saya farmasis, saya sekolah, saya belajar tentang ilmu-ilmu pembuatan obat semacam ini. Tapi Anda menilai saya jadi melihat bahwa begini, saya melihat bahwa ini kan data ini sebenarnya sangat mudah untuk kalau kita peneliti melihat itu atau orang yang belajar tentang obat itu melihat ini sebenarnya sangat mudah. Oke. Intinya begini ya, data itu menunjukkan bahwa ada aspek keamanan yang kemudian membuat orang berbahaya nggak? Menurut saya nggak ada. Kalau apakah ada kalau potensi BPOM nggak? mengatakan 70% itu Nah, jadi gini, kalau coba vaksin lain coba kita cek lagi mana. Vaksin lain itu jadi di atas Pak Melki saya mau 80%. tanya, jadi Anda tidak percaya dengan data-data BPOM? Gini loh, kan gini, yang saya bilang tadi itu, yang juga kita lihat dari vaksin yang juga dari luar, itu Sinovac dan lain itu di atas 80% loh. Oke, saya ingin- sementara gini, saya lihat gini, ada potensi yang saya lihat dari vaksin ini adalah, di kategori pada dosis tertentu itu sampai 100% peningkatan. Dan saya cek peneliti, Oke. 3 bulan setelah mereka itu sampai hari ini itu masih konsisten. Angka 100% tapi yang jelas kan dari total kalau yang... patokan kita adalah BPOM, lembaga yang memiliki otoritas itu saya penuh setuju, untuk itu saya setuju. menentukan. Itu teman-teman saya banyak di sana, jadi saya setuju otoritas Oke. itu dipakai. Cuma yang penting otoritas itu dipakai secara benar, karena kita pun punya Nah fungsi itu dia, mengawasi. Anda setuju otoritas, cuma Tapi saya perlu mengawasi, nah, Marana. Ketika Oke. itu bermasalah, saya mesti mengawasi. Saya ingin saya lempar mesti ke Dokter Daeng, Dokter dari IDI. Bagaimana penilaian Anda? BPOM kewalahan sehingga mungkin saja miss, tidak terbiasa dengan pola yang baru dan sebagainya? Setahu saya Badan POM tuh ribuan ngurus obat dan banyak juga vaksin ya yang dilakukan penilaian. Mungkin tiap hari Badan POM melakukan itu. Jadi kalau memang Bang Melki bilang kewalahan ya ditambahin lah tenaganya, ditambahin duitnya. Begitu, Kewenangan kan? DPR itu ya? Ya, itu Boleh, kalau- saya Kalau kan memang usulan ini kita Tapi Anda ikut nih. setuju dengan penilaian itu bahwa salah satu mengapa kemudian ini menjadi kontroversi dan sebagainya karena Badan POM tidak kewalahan sehingga miss begitu? saya melihat, mohon maaf Bang Melki ya. Ya, Tidak apa-apa kita diskusi ini. Jadi saya melihat Badan POM masih on the track. Ya, apalagi Badan POM sudah melakukan penilaian-penilaian ya terhadap vaksin baru yang berkaitan dengan COVID ya. Mulai Pfizer yang saya tahu, kok Pfizer apa? Sinovac, Oke. AstraZeneca kan sudah tuh dilakukan proses itu. Saya kira juga karena prinsipnya sama, meskipun platformnya berbeda, prinsip penilaiannya itu sama. Mulai dari preklinik ya pada laboratorium, pada hewan, kemudian fase klinis pada manusia 3 fase itu sama metodenya. Yang dinilai kan 3 hal utama. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan memang seharusnya memang Kalau dari menjadi laporan, patokan. saya bukan orang Badan POM, tapi kalau dari indikator-indikator yang dinilai oleh Badan POM itu indikatornya sama dengan vaksin yang lain. Makanya saya bilang Badan POM ini masih oke on the track melakukan penilaian itu. Jadi Oke. itulah Bang Melki yang saya nilai begitu. ini perspektif kan, perspektif. Oke, baik. Saya tahu Jenderal Andika sudah harus pamit, tapi saya ingin bertanya penutup ke Anda, Jenderal. Pola kerjasama yang nanti akan dilakukan di MOU ini ada Kemenkes, ada BPOM. Apakah sudah ada pola pengaturan? Porsinya akan seperti apa? Karena ada juga kekhawatiran Jenderal dan saya harus sampaikan. Ada kekhawatiran bahwa seolah-olah TNI ini nanti akan dibentur-benturkan dengan BPOM misalnya. Karena apa yang terjadi kita lihat politisasi yang sangat terhadap vaksin Nusantara ini belakangan. Kalau dalam nota kesepahaman, peran BPOM adalah memberikan panduan. Nah, jadi kami pasti akan melakukan koordinasi step by step. Jadi yang diperlukan adalah dengan Kementerian Kesehatan setelah kita siap dengan misalnya penilaian Komite Etik RSPAD, maka kita juga akan komunikasi. Pokoknya sebelum semuanya maju, step by step, kita pasti akan selalu bicara. Hubungan kita dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM juga sudah lama. Jadi saya tidak ragu bahwa kita akan kemudian jalan sendiri-sendiri atau tidak terkoordinir. Apalagi sejak awal sudah juga dikawal oleh Bapak Menko PMK sendiri, Mbak. Oke, jadi bahwa kemudian yang jelas komitmen untuk kemudian patuh terhadap berbagai kaidah dan prinsip-prinsip ilmiah dan sebagainya itu kita juga bisa harapkan itu akan terus dijaga oleh RSPRD dan TNI Angkatan Darat ya, Jenderal? Harus, Mbak, dan itu kan nama kita, reputasi kita, jadi kami juga nggak mau tercemar dan kami juga nggak ada kepentingannya kok dalam
komersialisasi atau produksi nanti. Jadi sama sekali tidak ada agenda interest sedikit pun. Yang ingin kami lakukan adalah mempersembahkan apa yang kami punya, apa yang kami mampu lakukan, apa adanya. Baik, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Mata Najwa masih akan kembali karena masih banyak kontroversi kalau kita bicara soal vaksin. Setelah pariwara, tetap di sini.